Anda menyaksikan Kompas Bisnis, masih bersama saya Asri Gunawan. Saudara, ganti presiden, ganti juga arah atau cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Jika 10 tahun terakhir di era Presiden Joko Widodo, ekonomi banyak bertumpu pada bantuan sosial langsung, berbeda dengan era Presiden Prabowo Subianto yang memilih saving dan investing atau penghematan dan investasi lewat Danantara. Masalahnya, di tahun fiskal pertama Presiden Prabowo Subianto, berangkas negara alias APBN sudah tekor. Mimpi besar Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2024 menghadapi rintangan. Ekonomi tidak baik-baik saja. Program makan bergizi gratis, memiliki 48 menteri, membangun superholding BUMN yaitu Danantara, dihadapkan pada brankas negara yang tekor. Sampai akhir Februari 2025, fiskal Indonesia defisit 31,2 triliun rupiah. Padahal tahun lalu, dalam periode yang sama, APBN masih surplus sampai 26 triliun rupiah. Penerimaan negara gagal menutup kebutuhan pemerintah. Salah satu penyebab utamanya adalah setoran pajak yang anjlok sampai 30%. Rinciannya, kalau Februari tahun lalu menyundul 269 triliun rupiah, periode yang sama tahun ini hanya 187,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, APBN memang sudah didesain defisit. Kondisi ini juga diklaim masih dalam hitungan aman pemerintah. Untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB. Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13% tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB, yaitu 616,2 triliun rupiah. Tetapi ekonom punya pandangan berbeda. Defisit yang sudah terjadi sejak bulan pertama tahun 2025 mengonfirmasi bahwa ekonomi sedang atau bahkan makin tidak baik-baik saja. Tekanan pada APBN bisa terjadi sepanjang 2025. Meskipun terjadi surplus dalam keseimbangan primer, tetapi terjadi defisit dari APBN, ini masih menunjukkan bahwa terjadi resiko dari APBN yang perlu diperhatikan sepanjang 2025. Kenapa? Karena defisit yang terjadi pada APBN pada awal tahun, ini kan hal yang anomali karena biasanya awal tahun penerimaan pajak tetap terjadi kenaikan, meskipun kenaikannya tidak setinggi pada bulan-bulan lainnya. Keseimbangan primer yang surplus tidak menjadi indikator utama dalam menilai kesehatan APBN. Yang bisa dibaca adalah sudah dilakukan efisiensi anggaran pemerintah, bahkan terkait sampai CPNS dan P3K pengangkatannya diundur, itu kan akibat adanya efisiensi dari sisi belanja pegawai. Dan belanja barang itu juga sudah dilakukan berbagai jenis efisiensi, tetap tidak mampu untuk mengkompensasi turunnya penerimaan negara. Mengacu tahun 2024, saat ekonomi tumbuh di atas 5%, konsumsi rumah tangga justru tumbuh di bawahnya, yaitu hanya 4,94%. Data ini sebagai kepastian bahwa daya beli tertekan. Untuk mengimbangi daya beli masyarakat yang melemah, masuklah konsumsi pemerintah yang didorong tumbuh di atas kenaikan ekonomi, yaitu sampai 6,6%. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang banyak menggeber belanja, era Presiden Prabowo Subianto melakukan hal baru. Alih-alih spending, pemerintah memilih saving and investing, alias penghematan dan berinvestasi lewat Danantara.
Kemudian memang penghematan, yang lagi rame penghematan. Ya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. Sepanjang paparan APBN kita pada Kamis 13 Maret 2025, Sri Mulyani banyak menyudutkan masalah global yang menekan ekonomi Indonesia. Sampai saat ini, belum ada data yang mampu meyakinkan masyarakat, bahkan market yang bergejolak. Diah Mega Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. 2 hari berturut-turut, indeks harga saham gabungan merespons negatif paparan APBN kita Kementerian Keuangan. Defisit di awal tahun yang kata ekonom jadi anomali menjadi kekhawatiran pelaku pasar tentang pengelolaan keuangan negara. IHSG ditutup di level 6.515 atau anjlok hampir 2% dalam 1 hari. Mayoritas saham berada di zona merah atau terkoreksi. Bursa saham bahkan sudah terkoreksi sejak awal perdagangan. Dalam 1 pekan, IHSG juga sudah turun hampir 2% dengan mayoritas saham berkapitalisasi besar alias blue chip yang juga turun. Dalam 1 hari pada akhir pekan lalu atau 14 Maret 2025, investor asing ramai-ramai melakukan aksi jual saham. Nilainya sampai dengan 1,77 triliun rupiah. Sedangkan kalau ditarik secara sepekan, dana asing yang hengkang mencapai 2,7 triliun rupiah. Belum ada data ekonomi yang berhasil meyakinkan. Saat ini, market hanya bergantung pada pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan menahan atau justru menurunkan bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.